Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyid ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diperkenankan Allah masih bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan kegembiraan ruhani bagi setiap muslim di dunia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap semoga kita berhak mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hidup manusia pasti menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan secara pribadi bersama keluarga dan lingkungannya. Tapi kenyataannya kita sering menemui hal-hal yang tidak disukai dengan hati, tidak cocok dengan rencana kita. Ekonomi yang serba sulit, anak nakal, dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim bagaimana menyikapinya? Kadang ketika manusia mengalami hal-hal yang tidak disukai hati, menjadikan kita gundah gulana, dan tidak jarang juga menyalahkan takdir Allah. Kita sebagai muslim tentunya semuanya harus kita kembalikan kepada Allah, di mana kita mengimani adanya qadha dan qadar. Qadha adalah aturan kepastian Allah yang sudah ditetapkan sebelum adanya manusia atau sebelum adanya makhluk selain Allah, dan disebut dengan azal. Qadar merupakan praktek atau implementasi dari adanya qadha. Ini selanjutnya biasa disebut dengan takdir. Kadang pertanyaan kita, kenapa nasib kita jelek? Kenapa kita selalu sial? Apakah tidak bisa dirubah? Ternyata ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah membagi takdir ini menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan mu'allaq. Takdir mubram ini dipegang oleh Allah dan tidak ada yang tahu selain Allah dan manusia atau yang dikehendakinya, illa may yasha Allah. Kemudian ada takdir mu'allaq, di mana takdir ini dipegang oleh Allah dan diberikan di catatan malaikat. Kalau hidup kita mengalami kesulitan, tidak sesuai dengan rencana dan keinginan hati, disinilah kita diperkenankan untuk berikhtiar. Ikhtiar dalam perspektif agama adalah juga berdoa. Doa dan ikhtiar akan bisa merubah dari adanya takdir yang tidak disukai oleh hati. Dengan kita ikhtiar melakukan amal-amal seperti zikir, membaca sholawat, bertawasul, silaturahmi, dan sebagainya, akan menjadikan kita merubah nasib yang tidak suka dengan hati kita. Tapi bila itu merupakan takdir mubram, maka
tidak akan ada yang bisa merubahnya. Oleh sebab itu, bagaimana tindakan kita, sikap kita ketika kita mengalami hal-hal yang tidak disukai hati? Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah wahai orang yang beriman. Ini adalah sebagai tindakan atau bentuk sikap ketika sesuatu menimpa kepada kita. Dan penimpaan kepada kita yang diturunkan oleh Allah tak jarang dan mungkin manusia menyepakatinya ini merupakan musibah. Padahal musibah itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, baik itu yang berupa cocok dengan keinginan kita atau yang tidak disukai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu, bila kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar dengan memperbanyak doa dan berbanyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi melalui ulama-ulama kita. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hidup ini memang mau tidak mau kenyataan harus kita hadapi. Tapi dalam kenyataan ada tuntunan. Di tuntunan kita diajarkan oleh para guru kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah dalam rahmat dan ridho Allah. Menjadikan manusia yang senantiasa diberkahi. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada saya pribadi khususnya dan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.